semuanya, balik lagi di podcast kelompok 7. Oke, balik lagi di podcast ini. Hari ini kita akan bahas tentang mapan dulu baru nikah. Nah, pertanyaan itu sering banget kita temuin di tongkrongan, keluarga, bahkan kalau lagi di media sosial. Itu yang jadi sesuatu pertanyaan yang sangat booming di zaman sekarang, apalagi bagi generasi Gen Z. Oke, di sini juga udah ada teman-teman kita semua di sini yang udah hadir. Terima kasih yang akan menjelaskan dan mempertanyakan apa itu, kenapa harus mapan dulu baru nikah. Oke, mungkin nggak perlu lama-lama, langsung kita mulai. Oke, sebelum masuk pertanyaan pertama, gue di sini memperkenalkan diri dulu. Nama gue Riza Reski dan di sini ada narasumber kita, teman-teman kita semua di sini. Jadi gue akan memperkenalkan dia satu-satu. Oke, dimulai dari sebelah kiri ada Ahmad Ardiano atau biasa dipanggil Ano. Di sebelahnya Ano ada Juan Setiadi, biasa dipanggil Juan. Di sebelahnya Juan ada Kimi Tahir Ahmad Wibowo, biasa dipanggil Kimi. Di sebelah Kimi ada Nadib Altaf Saputra dan di sebelahnya Nadib ada Prayata Tahir. Pertanyaan pertama, menurut teman-teman semua yang di sini, ini sebenarnya pertanyaan simpel sih. Menurut kalian, menurut teman-teman di sini, mapan itu apa sih? Gue ya, mapan itu bukan berarti harus kaya raya, tapi minimal kebutuhan tiap akhir bulan tuh tercukupi lah. Setuju sih, soalnya kalau ukurannya harus kaya dulu, kayaknya sih setengah negara belum boleh nikah. Setuju nih. Nah, tapi banyak nih kadang orang salah kaprah atau salah anggap. Mapan itu bukan kayak punya apart atau punya rumah dipinjam. Nah, kalau menurut gua lebih ke stabil sih, butuh penghasilan, butuh tanggung jawab, sama bisa jaga diri sih. Nah ini, karena kalau duit banyak, tapi masih bagus dan gak bisa ngatur keuangan, ya tetap aja repot. Oke, berarti kesimpulannya mapan tuh nggak selalu soal uang, tapi juga soal kesiapan hidup. Jadi gitu kesimpulannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa sih banyak orang yang bilang harus mapan dulu? Kalau dipikir-pikir sih, kenapa ya? Banyak orang yang ngotot harus mapan dulu sebelum nikah. Karena realitanya setelah nikah kebutuhan itu nambah. Nah, iya nih kayak makan. Dulu kita sendiri, nah pas nikah jadi buat 2 orang. Lah, kalau punya anak, Tambah lagi, Kalau punya anak kembar, dompetnya langsung cuti. Oke, tapi emang benar sih banyak konflik rumah tangga yang berawal dari masalah ekonomi. makanya orang tua sering bilang kerja dulu yang benar, baru habis itu mikirin nikah. Nah, iya karena orang tua atau mereka nih nggak mau kayak anaknya susah pas nikah. udah masuk akal, masuk akal. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke segmen 3 ya. Nikah sambil kerja bareng, ya kan? Tapi sih, di sisi lain, ada juga gitu pasangan yang nikah, pas lagi sini biasa aja, habis itu mereka ya proses bareng. Nah, ini yang sering terjadi di perbuatan. Tapi menurut gua sih nikah sambil berjuang bareng itu romantis, gitu loh. Romantisnya di Instagram. Tapi dengerin dulu, pas listrik mati karena belum bayar, romantisnya berkurang dikit. Waduh, Tapi gua ngerti sih, banyak pasangan yang mau dari itu loh. Yang penting kan dua-duanya tuh udah sadar gitu loh, sama kondisi mereka masing-masing, siap menghadapi susah bareng. Karena kalau salah satu cuma modal cinta doang, tanpa mikir rezeki, bisa jadi masalah. Jadi kesimpulannya tuh nikah tuh bukan soal kaya atau miskin ya, tapi soal kesiapan buat kedepannya sih dari menghadapi prosesnya. kadang yang bikin stres nih bukan karena pengen nikahnya,
Jadi sebenarnya tekanan dari sekitar kita gitu. Setuju sih. Teman udah pada nikah. Instagram isinya kondangan semua. Yang upload foto pribadi makin banyak. Sedangkan kita besok menaik berat umur berapa? Nah, Padahal kalau dipikir-pikir hidup itu bukan cuma lomba lari sih, kayak bukan lomba lari, bukan perlombaan juga. Kadang orang jadi merasa tertinggal itu kan. Iya sih. Ada yang nikah umur 23 tahun. Ada yang mau juga. Ada yang 35. yang penting sih jangan ketakutan aja. Nah itu, jangan takut ketinggalan. Tapi gue punya pertanyaan yang emang mungkin agak berat juga sih ya. Kalau nunggu mapan terus kapan nikahnya? Ini dia. Karena kenyataannya tuh setiap hari standar mapan tuh makin naik. Nah, awalnya dari 5 juta aja di awal katanya cukup. Dapat 5 juta bilang hanya 10 juta dah. 10 juta, pas lewat 10 juta, hanya 15 juta. Nah, pas dapat 15 juta, pengen rumah. Pas punya rumah pengen mobil. Pas punya mobil pengen usaha. Ujung-ujungnya umur 70 tahun masih bingung. Rumah apa nih? Berarti kalau nunggu sempurna gak ada jadi habisnya ya? Nah, makanya itu harus realistis juga. Oke, sebelum kita tutup, gue mau tahu dari kesimpulan dari kalian aja di sini. Kalau gue ya, mapan dulu itu penting. Minimal punya penghasilan yang jelas dan bisa tanggung jawab lah. Kalau gua sih nggak harus kaya, tapi harus secara finansial dan mental. Nah, kalau menurut gua, nikah itu bukan kayak lomba ya. Jadi jangan terlalu buru-buru. Nah, tapi kita juga nggak boleh dapat kenapa. Gue sih percaya bisa berkembang bareng. Tapi intinya harus punya tujuan yang jelas aja. Yang penting jangan cuma modal cinta nyong. Cinta penting, tapi kebutuhan hidup juga nyata bro. Tapi kalau menurut gua mapan tuh bukan titik akhir sih. Tapi kita harus punya fondasi sebelum kita membangun rumah tangga. Jadi kesimpulannya nggak ada jawaban mutlak sih. Mau mapan dulu baru nikah atau enggak sebelum nikah juga nggak apa-apa sih. Yang penting itu tahu kondisi diri sendiri lah. Kata gua sih, siap bertanggung jawab. Kalau kata gua punya tujuan yang jelas dulu sih. Nah, sama jangan ikut-ikutan. Apalagi cuma karena tiap minggu datang udah menikah. Oke guys, itu obrolan kita hari ini. Ya masih banyak pertanyaan, nggak ada jawaban mutlak dari mapan dulu sebelum nikah atau gimana. Ya itu buat jadi renungan kalian lah tentang soal pernikahan. Oke guys, mungkin cukup sekian aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like and subscribe. Bye semua, sampai jumpa.